di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Jokowi, banyak daerah di bagian barat Indonesia belum benar-benar berpancasila dan berbhinneka tunggal ika, Pak. Ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Mau mati dulu, Pak. Mati dulu. Ibadah cuma berapa menit? Orang Nasrani itu ibadah. Udah pakai ibadah, Pak. Takbir. Tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dilarang ibadah. Dilarang beraktivitas. Ibadah, masa sebetulnya ibadah saya di Indonesia? Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Di sini Islam semua. Tiap bulan pasti ada kasus ibadah minggu dibubarin, gereja ditolak, izin dipersulit. Tapi tentunya Pak Jokowi tidak akan jujur akan realita menyedihkan itu kepada Sri Paus, kan? Karena buat Pak Jokowi yang penting jaga citra Indonesia, sementara kaum minoritas di barat Indonesia terus ditindas, Pak. Pekerja harian enggak. Kalau dibongkar enggak apa. Gimana kan itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Ini nih contoh septic tank dikasih nyawa yang kayak begini nih. Waktu pembagian otak di absen. Sayangnya gue diblok nih sama si kantong kresek ini. Jadi gue nggak bisa mention dia di caption. Saya seorang muslim dan kedatangan Sri Paus buat saya itu menyejukkan, rajut tali persaudaraan. Dia bilang dia resah atas kedatangan Sri Paus. Itu karena iman dia setipis sempak rombeng. Orang-orang kayak gini nih, yang kalau bulan puasa lihat warteg buka jam 12 siang bisa batal puasa dia. Islam itu rusak akibat banyak manusia jahil bodoh kayak gini jadi ustadz. Padahal sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengajarkan, barang siapa yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Si sempak rombeng ini ilmunya nggak nyampe ke situ. Itulah akibat jahil dan bodoh. Isinya tidak ada. Biar aja. Tapi itu Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Tempat tinggal tidak ada izin. Masalah intoleran apa? Orang gila aja berhenti. Kami mau berdoa. Isinya tidak ada. Biar aja. Tapi itu Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Tempat tinggal tidak ada izin. Masalah intoleran apa? Orang gila aja berhenti. Kami mau berdoa. Di kantor wali kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Siapa yang nggak percaya Indonesia negara Pancasila? Gua. Nih, gua kasih salah satu contoh. Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar. Udah pada lihat kan? Sekarang kasih alasan yang fair kenapa kalian nolak. Terus ahli siapa yang ngasih pertimbangan? Apa jangan-jangan ini pure Kristen fobia yang dibalut forum resmi? Ya, biar kelihatan aja ada rapatnya. Sekarang masih percaya kita negara Pancasila? Wong diskriminasi aja didukung negara kok. Padahal gue nggak pernah denger ada penolakan masjid di NTT atau di Bali yang di sana Muslim jadi minoritas. Gua kira Indonesia takutnya sama Tuhan. Nggak taunya malah takut sama orang Kristen lah, sama gereja lah, sama sekolah lah. Kalau udah gini, ya harus dilawan. Masa negara tunduk sama kelompok intoleran? Sabar, kan masih ada Menteri Agama. Atau jangan-jangan masih ngurusin konflik PKB ya?
Ya, semoga berita ini bisa cepat viral, sekolah bisa dibuka, para anggota DPRD bisa dicopot karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Indonesia emas, minoritasnya cemas. Hidupkan 100% muslim. Sekiranya ada di sini non muslim sedikit saja. Salah 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar. Allah Akbar. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.